Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita kali ini mengenai menghadirkan syukur di balik musibah. Tadi di segmen pertama sampai segmen sebelumnya kita sudah berbincang banyak mengenai apa sih sebenarnya musibah ini terjadi penyebabnya, karena memang dari ulah manusia itu sendiri, hingga kita membahas masalah adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sampai dengan saat ini. Nah, kita melanjutkan lagi terkait dengan masa new normal ini, Pak. Sekarang ini kan Indonesia memasuki masa new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, ini menurut Pak Thomas seperti apa, dan bagaimana jika memang ada seseorang yang tetap tidak mau menerapkan yang namanya protokol kesehatan? Iya, jadi saya pikir ini kan juga memang perlu untuk disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat. Artinya begitu beberapa bulan yang lalu pemerintah setelah melakukan PSBB, kemudian memperlakukan batasan-batasan, kemudian yang sekarang sudah melakukan new normal. Artinya new normal ini bukan berarti kita terus bebas segala-galanya, terus kita terus lupa tidak memakai protokol kesehatan, itu salah. Artinya new normal kita itu ya memang tetap tingkatannya itu memang sudah di bawahnya PSBB. Artinya kalau dulu ada batasan-batasan, ini tidak boleh, jam segini boleh. Sekarang diperbolehkan, tetapi harus ada batasan-batasan. Artinya ini protokol kesehatan harus tetap dipatuhi gitu. Nah, kalau dulu itu ada namanya 3M, ya, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Ini sekarang sudah ada 5M. Sudah lebih panjang. Jadi lebih panjang lagi. Artinya apa? Sekarang ditambah dengan menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Ini. Artinya apa? Masyarakat itu sebetulnya kalau mau mengikuti, mematuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, terus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, ini bagian yang penting untuk menjaga supaya COVID-19 ini ya supaya tidak ada lagi gitu. Harapannya kan seperti itu. Betul. Karena kita sudah mematuhi aturan-aturan itu, ya harapan kita semoga corona ini cepat berlalu, kemudian kita supaya lekas bisa memasuki benar-benar tidak new normal tapi normal yang beneran begitu. Dengan bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, ekonomi kita bisa lancar, daya beli manusianya juga bisa bertambah begitu, dan anak-anak sekolah juga bisa melakukan aktivitas seperti yang dulu. Tetapi masalahnya sekarang masih banyak orang-orang yang tidak patuh. Betul. Tidak patuh. Ada yang mengatakan, katanya Mas yo gak dimaskeri wayai mati yo mati. Nah itu. Mas yo gak cuci tangan wayai mati ketularan yo ketularan. Tidak seperti itu. Jadi memang kalau kita kembali ya kepada hukum yang saya sampaikan menurut Hindu, kalau Tuhan Sang Yang Widiwasa itu memang memberikan segala-galanya, memberikan apa yang belum dimiliki oleh umatnya dan akan menjaga apa yang dimiliki oleh umatnya, begitu. Artinya memang di salah satu sastra di ajaran Weda itu ada sebuah sloka yang artinya adalah siapa saja yang selalu patuh kepadaku, selalu taat bakti kepadaku, akan saya berikan apa yang dia belum punya. Kemudian akan saya lindungi apa yang dia punya. Begitu. Artinya apa? Kalau memang kita sudah punya, kemudian kita sembrono, ya Sang Yang Widi tidak akan melindungi begitu.
Nah, karena sembrono ini kita lepas, mestinya pakai masker, tidak pakai masker, mestinya cuci tangan, ada kerumunan kita cuek saja dan lain sebagainya. Ini kan menentang arus namanya. Iya. Ya, menentang arus. Itu jenenge wong jobrio, gitu loh. Wong jobrio, wong mungguh, jadi ya satu ketika dia akan kena batunya, gitu. Nah, kalau seperti itu, kemudian yang disalahkan siapa? Apakah itu, oh Sang Hyang Widi maha kejam? Oh tidak, itu karena kamu sendiri, begitu. Jadi makanya dalam hal ini harus dipilah-pilah, ya. Kalau hukum karma itu terjadi karena hasil perilakunya sendiri. Memang penyakit pandemi corona ini bukan karena hukum karma. Ini memang semuanya alam ini mengalami. Ini ada siklus memang. Dalam istilah di Hindu itu ada yang namanya memasuki zaman Kali Yoga, itu memang luar biasa. Zaman seperti apa itu Pak Kali Yoga? Ya, sekarang ini yang sudah dialami banyak orang berbohong, banyak orang yang menipu, kemudian banyak penyakit gitu. Ya, itu. Jadi di sana akan terjadi pada zaman Kali Yoga. Nah, dalam Kali Yoga ini makanya kita harus sering-sering berbakti, eling kepada Sang Hyang Widi supaya kita tidak terkontaminasi. Semoga zaman Kali Yoga ini tidak terkontaminasi kepada kita, tidak kita sering berbohong, supaya kita tidak sering ngapusi. Ini kita kan kalau ada hal-hal kepercayaan seperti itu. Berarti memang di masa pandemi ini tetap semua ini harus memperhatikan yang namanya protokol kesehatan, itu Pak ya. Jadi pemirsa yang di rumah juga jangan sampai menghindari protokol kesehatan, harus tetap ditaati. Bahkan yang tadinya 3M sekarang sudah menjadi 5M, lebih panjang. Jadi Anda juga harus tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Dan ada satu lagi nih Pak sekarang, menjaga kesehatan tubuh. Ada 6 lagi nih Pak tambah, menjaga kesehatan tubuh, karena memang juga di masa pandemi saat ini perlu menjaga kesehatan tubuh agar tubuh kita ini memiliki daya tahan yang kuat. Baik Pak, kita lanjut lagi, bagaimana menghadirkan rasa syukur di tengah musibah yang dihadapi, karena kalau kita lihat tadi sebelumnya banyak sekali dampak-dampak yang terjadi, dampak ekonomi, pendidikan, tentunya ini kan juga merupakan dampak ini merupakan sebuah musibah juga. Nah, bagaimana caranya tetap agar manusia ini bisa menghadirkan rasa syukur di tengah musibah yang dihadapi, Pak? Iya, ini sudah sering saya sampaikan kepada khususnya umat Hindu yang dimana pada saat kita adakan persembahyangan, pada saat kita ada satu upacara gitu ya. Jadi dengan situasi yang seperti ini, ya, dengan situasi yang sekarang banyak bencana, banyak musibah, banyak sekarang sampai angin puting beliung, kemudian tanah longsor dan sebagainya. Kemudian belum lagi ini pandemi corona ini belum berlalu ditambah dengan bencana itu. Ini kan luar biasa. Jadi ini luar biasa. Ada yang mengatakan ini kan untuk menguji sampai di mana rasa baktimu, menguji sampai di mana rasa takwamu kepada Tuhan, begitu. Nah, ini harus disadari. Semua ini memang harus terjadi. Ya. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berbicara, masih bisa makan, masih bisa ya bekerja walaupun itu tidak maksimal. Nah, hal-hal seperti ini harus dipahami, ini merupakan bagian dari Waranugraha oleh Sang Hyang Widiwasa. Nah, tentunya hal seperti ini kemudian mestinya harus ada dalam hati ini rasa bersyukur, rasa astungkara. Jadi Sang Hyang Widi, kula matur suwun, ini situasi singkang tesih sakniki wonten niki kula tesih dipun paringi sehat gitu. Tesih dipun paringi seger waras, saged ngayah, saged melaksanakan kewajiban saya. Ini harus dilakukan rasa bersyukur ini dengan menyakupkan tangan dengan ngaturan bakti.
Jangan bersyukur itu cuma dengan ucapan saja gitu. Bersyukur gitu aja. Yang itu bahasanya kadang-kadang kalau logatnya berbeda itu artinya juga berbeda. Syukur kon. Nah, bersyukur itu beda. Tapi dengan bersyukur itu sebetulnya dengan tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan perilaku. Ya. Dengan perilaku kita sering bakti. Ya kalau di Hindu itu ada ya kita membersihkan diri, kemudian membakar dopa, kemudian ngaturan canang di tempat sembahyang kita melakukan bakti, mengucapkan rasa syukur. Ini harus dilakukan karena kalau sebetulnya kalau kita tidak pernah merasakan syukur, tidak pernah mengatakan astungkara kepada Sang Yang Widiwasa, ini termasuk orang-orang yang sombong. Betul. Tidak pernah mensyukuri, tidak pernah menerima anugerah waranugraha yang diberikan oleh Sang Yang Widi kepada kita. Jadi ya kalau gitu ya sebetulnya kalau boleh dikatakan percuma kamu hidup karena kamu tidak pernah mensyukuri apa yang sudah kamu terima. Baik dalam keadaan apapun tetap harus selalu bersyukur. Seperti itu ya, jadi Pak Tomo. bersyukur itu bukan berarti orang itu nerimo apa nane itu nerimo yang pandum, tidak. Tapi sudah kita berupaya semaksimal mungkin, kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik dan akhirnya bisa menerima. Nah, ini bisa kita syukuri. Baik. Tentunya bersyukur ini tidak hanya diucapkan saja, namun juga bisa diwujudkan dalam bentuk perilaku. Seperti itu. Baik, pemirsa, ini tak terasa sudah ada di penghujung acara ini, Pak Tomo. Sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin Pak Tomo bisa memberikan pesan kepada pemirsa terkait dengan bersyukur di saat musibah yang kita hadapi saat ini. Ya. Pemirsa Dhamma TV di mana berada, pada kesempatan ini izinkan kami atas nama Majelis Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang mengajak semua masyarakat Kabupaten Malang, khususnya warga Hindu, ayo kita terus mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Dengan kondisi pandemi yang sekarang, kalau kita tetap mematuhi protokol kesehatan, saya pikir ini upaya kita untuk mencegah memutus mata rantai penularan COVID-19. Kemudian yang terakhir, masalah bencana yang ada sekarang melanda sahabat-sahabat kita. Ya tentunya kemarin kita sudah berupaya bergotong royong, sedikit mengumpulkan punya, kemudian untuk bisa membantu kepada sahabat-sahabat kita, bisa meringankan beban apa yang dirasakan oleh sahabat kita tertimpa bencana itu. Dan pada akhirnya, ayo kita terus tetap semangat untuk bekerja, semangat untuk melakukan bakti kepada Sang Yang Widiwasa, agar kehidupan yang lebih baik akan bisa kita rasakan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Pak Tomo, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya di studio Dhamma TV saat ini. Dan itu tadi pemirsa, manajemen hari ini harus segera berakhir. Tentunya kita harus tetap bersyukur dikala menghadapi musibah yang terjadi saat ini. Dan tentunya pastikan Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Saya Gisela Tahavari dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di manajemen minggu depan.